Jadi sore ini kita akan melakukan sosialisasi mengenai pendataan WNI kita yang ada di Malaysia. Kita akan memberikan penjelasan kenapa pendataan ini penting. Pertama, sebagian besar PMI kita yang ada di Malaysia itu dikategorikan sebagai undocumented atau kosong, ya. Persoalan kita selama ini bahwa kita tidak tahu persis berapa jumlah WNI atau PMI kita di Malaysia, siapa saja, tinggalnya di mana, bagaimana menghubunginya kita pun nggak tahu, ya. Pada umumnya kita nggak tahu. Sebetulnya, ya, yang kita harapkan teman-teman WNI ataupun PMI yang tinggal di Malaysia itu melakukan mendaftarkan diri gitu, ya. Lapor diri, Pak. Lapor diri itu ada aplikasinya, ya, aplikasi lapor diri. Tetapi faktanya, ya, teman-teman yang datang ke sini itu nggak pernah lapor juga, ya. Datang terus sudah itu bekerja mungkin, ya, terus kita nggak tahu juga kerjanya di mana, majikannya siapa dan lain-lain. Idealnya teman-teman ini harusnya melapor, ada lapor diri, ya, lapor diri sehingga kita pun tahu di mana-mana kalau ada apa-apa kita mudah. Jadi ini karena kita tahu data-data yang dimiliki oleh perwakilan kita, yaitu oleh KJRI atau KBRI, itu udah nggak mungkin valid lagi. Karena selama pandemi udah banyak yang pulang, nah, mungkin udah ada juga yang masuk lagi. Nah ini yang menjadi latar belakang kenapa kita perlu melakukan pendataan ini. Dan data ini, teman-teman nggak usah khawatir, data ini tidak akan disalahgunakan. Kita akan jaga data ini, tetapi data ini penting sekali buat KBRI, buat KJRI, ya, ataupun buat konsulat kita. Apabila terjadi sesuatu, apabila kita ingin memberikan pertolongan, apabila ada program-program dari KBRI, itu pentingnya. Jadi ini yang menjadi pertimbangan, ya, menjadi latar belakang kenapa pendataan ini penting, ya. Jadi ini penting sekali buat kita dan juga penting untuk teman-teman, ya. Ini yang juga harus dipahami bahwa data ini bukan hanya penting untuk KBRI, tetapi lebih penting lagi adalah untuk teman-teman. Jadi kalau ada korban kecelakaan, ada yang meninggal, ada yang kena tangkap, dan lain-lain, ya ini kita lebih mudah, ya, dengan adanya data yang valid ini, maka KBRI dapat lebih merespon dengan cepat, ya. Belum lagi nanti kalau ada perluan bantuan, ya, ini kan mungkin misalkan nanti, ya, mudah-mudahan tidak terjadi ada seperti tahun lalu itu kan ada banjir besar, ya. Nah, banjir besar kita selalu mengandalkan bantuan dari masyarakat untuk pendataannya. Tetapi kalau kita punya data sendiri, maka kita tahu misalkan yang yang banjir di mana, di daerah Subang Jaya atau di daerah Puchong, ya, maka kita sudah datanya siapa saja orang kita yang ada di daerah situ. Nah, kita bisa membuat perencanaan berapa sebetulnya kebutuhan yang untuk menyalurkan bantuan. Jadi data ini sekali lagi, ya, data ini sangat penting untuk teman-teman sekalian, ya. Ini juga penting tentu untuk KBRI gunanya agar kita bisa merespon dengan cepat. Kalau ada pengumuman, kita pun bisa lebih mudah, ya, menyampaikan kalau data-datanya sudah ada di KBRI. Ya, itu yang menjadi latar belakang kenapa kita perlu melakukan pendataan. Bagaimana cara mendaftarkannya? Ya, ini yang pendataannya itu seperti apa? Yang pertama, pendataan WNI menggunakan aplikasi ponsel Android yang dioperasikan oleh teman-teman yang ormas, ya, dan dapat diakses oleh semua yang secara mandiri. Periode pendaftaran ini antara November dan Desember. Jadi kita ada waktu 2 bulan untuk melakukan pendataan ini, ya.
karena teman-teman ormas ini ada banyak ya, petugas kita ada berapa? 47. Banyak juga ya, kita meminta bantuan teman-teman ya, ormas untuk membantu melakukan pendataan ini. Nanti teman-teman ini ada surat tugasnya nih, ada surat tugasnya dari KBRI bahwa ini memang orang yang ditugaskan oleh KBRI untuk melakukan pendataan. Mereka punya aplikasi sendiri ya, ada aplikasinya kan, yang ormas ini. Jadi informasi data ini pada aplikasi kemudian akan diverifikasi oleh KBRI. Jadi teman-teman ormas ini akan menyerahkan datanya ke kita dan nanti kita yang melakukan verifikasi apakah orang ini sudah ada datanya di KBRI atau belum, karena jangan sampai ada data yang double-double.